Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Nurul Hikmah, baik kelas 10 IIS maupun sebelumnya yang Bapak cintai. Untuk pertemuan yang selanjutnya atau yang kedua ini, seperti biasa Bapak mendoakan kepada kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk tidak melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan pendidikan atau mencari ilmu walaupun menggunakan media online atau daring. Anak sekalian kelas 10 IIS maupun MIA, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat ujub. Apa itu ujub? Sebelum kita mendefinisikan apa itu arti ujub atau pengertiannya, saya akan menyebutkan salah satu hadis Rasulullah SAW yang bermula salatu muhlikatin suhun muta'un wa muttabi'un wa ijabul mar'u binafsihi, yang artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, yaitu yang pertama pelit atau bakhil, yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah suka membanggakan diri. Hadis riwayat At-Tabari. Yang kita bahas di sini adalah mengenai ujub atau membanggakan diri. Anak sekalian, pengertian ujub secara etimologi atau secara bahasa, ujub berarti dari kata ajabah yang berarti kagum atau terheran-heran, yang kalau kita sebutkan ujub itu berasal dari kata al-i'jabu bin nafsi, berarti kagum pada diri sendiri. Yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya sifat ujub itu bisa saja menjadi negatif, bisa saja menjadi positif. Tergantung pada kita menempatkan diri, menilai potensi diri kita sendiri, bahwa potensi itu akan kita gunakan untuk hal yang positif atau kita gunakan hal yang negatif. Nah, tentu terkait dengan sifat ujub ini adalah orang-orang yang membaca atau menilai potensi dirinya sendiri untuk sesuatu yang kurang baik, atau tanda kutip adalah jelek barangkali ya. Nah, secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberi satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri, atau bahasa kerennya itu overconfident ya, overconfident. Imam Ghazali menuturkan bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang kepada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan itu kepada Allah. Artinya orang-orang yang memiliki kelebihan atau memiliki potensi, yang kemudian potensi itu diarahkan ke hal yang negatif, itu biasanya tidak sadar bahwa kelebihan yang ia miliki adalah sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka titik temunya adalah ketika perasaan ujub atau membaca potensi diri sendiri itu adalah kalau kita arahkan ke arah yang lebih baik, yang positif, tentu akan menjadi baik juga. Karena sesungguhnya bila kita sadari ya, sesungguhnya kelebihan karunia itu semuanya adalah kembalinya kepada Allah. Artinya bukan berarti kita terlalu kemudian semuanya segala kepada Allah. Memang itu seharusnya seperti itu, hanya sebagai manusia biasa tentu hal itu bisa kita arahkan yang lebih baik. Seperti Quran, seperti Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi wa fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah
kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kembalinya kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Harus sekalian, sifat ujub itu sendiri, hakikat ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang dia didapati dan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira seperti itu intinya. Selanjutnya, dari pengertian dan kesimpulan yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ambil dari sifat ujub adalah perlu juga kita pahami penyebab kenapa kita atau manusia itu bisa jatuh kepada memiliki sifat ujub dalam hati. Yang pertama, karena yang pertama adalah banyak dipuji orang. Ini harus hati-hati. Bahkan Rasulullah dulu pernah mengatakan, jikalau engkau dipuji oleh seseorang, lemparkan saja pasir itu kepada orang tersebut atau orang yang memuji kita. Karena apa? Yang dikhawatirkan ketika kita selalu mendapat pujian dari orang lain, misalnya kita punya kelebihan apa atau badan yang kuat, banyak dipuji orang, sehingga kemudian karena sering dipujinya kita kemudian arogan. Disuruh begini, mau suruh begini karena merasa dirinya punya kemampuan badan yang kuat. Nah, ini yang menyebabkan orang itu bisa memiliki sifat ujub. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Ini juga bisa menyebabkan orang timbul rasa ujub. Karena segala keinginannya. Kalau bahasa orangnya adalah istizrad ya lah kan. Jadi segala keinginannya itu mudah sekali didapatkan dengan sukses. Usaha ini sukses, usaha itu sukses. Mau itu bisa, mau ini bisa. Ini juga harus hati-hati. Punya cita-cita yang tinggi, punya usaha yang besar dengan mudah dia dapatkan, itu juga bisa menyebabkan hatinya merasa ujub. Maka kalau orang itu bisa memahami bahwa semua itu karena Allah, tentu tidak akan merasa ujub yang berlebihan. Yang ketiganya yang menyebabkan orang itu ujub adalah kekuasaan. Ini apalagi ya barangkali. Orang menjadi kepala desa, orang bisa menjadi camat, orang bisa menjadi bupati. Kalau hatinya tidak dijaga, dia seenak-enaknya saja, bebas saja bertindak tanpa ada orang yang berani protes. Ini berbahaya sekali. Apabila dia menyadari bahwa kekuasaan adalah karunia Allah yang diberikan, suatu saat kekuasaan itu diambil oleh Allah, tentu dia akan berakibat fatal pada dirinya. Nah, yang keempat adalah mempunyai intelektual yang tinggi atau kecerdasan yang tinggi. Kekayaan, kekuasaan, kecerdasan, kemampuan berpikir, bila didasari kepada ego yang tinggi tentu akan menimbulkan rasa ujub. Tetapi kalau dikembalikan pada bahwa semua itu adalah pemberian Allah, tentu dia akan jauh dari sifat ujub. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Misal ada perempuan cantik atau laki-laki ganteng yang postur tubuhnya sempurna, six-pack barangkali ya, sehingga menganggap orang lain itu kurang sempurna atau mungkin jelek. Nah, ini yang akan menyebabkan mengarah orang memiliki sifat ujub dan ujung-ujungnya adalah memiliki sifat sombong. Dan perlu kita sadari juga kesempurnaan fisik, kecantikan, ketampanan tentu itu ada batasnya. Cantik itu mungkin di saat-saat muda barangkali ya, umur 20, 30 lagi cantik-cantiknya atau juga lagi ganteng-gantengnya. Bayangkan kalau yang cantik itu berumur 70 tahun. Tentu sudah beda lagi kan? Sudah beda lagi. Yang tampannya sudah umur 70 tahun, tentu beda lagi. Kecantikannya, ketampanannya akan hilang dengan sendirinya karena faktor alam. Dan kecantikan dan ketampanan itu sesungguhnya adalah karunia Allah yang bersifat sementara.
Anak sekalian, itu adalah penyebab salah satu ya, yang dari 1 sampai 5 itu penyebab mengapa orang itu bisa bertindak ujub. Yang terakhir, apabila seseorang itu kemudian di dalam hatinya ada sifat ujub, yang pertama dampak negatifnya adalah akan membawa ke arah kesombongan. Nah, sifat sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau bahasa lain, sombong itu adalah pakaian Tuhan. Pakaian Tuhan tidak sepantasnya dipakai oleh makhluk. Kalau Allah sombong pantas. Allah itu kan dalam Asmaul Husna ada nama disebut dengan Al-Mutakabbir. Allah yang maha gagah, orang yang sombong. Wajar kalau Allah sombong. Karena dia bisa menciptakan segala-galanya. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyangi kehebatannya. Maka ujub adalah cikal bakal dari kesombongan. Berhati-hatilah. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan karena merasa dirinya sudah sempurna ibadahnya. Ini yang paling berbahaya. Yang sudah banyak terjadi di masyarakat, di mana seorang itu merasa suci, menganggap orang lain murtad, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain musyrik dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Itu awal mula karena menganggap remeh dosa kecil, ya pertama, ya. Yang kedua, menganggap orang lain itu kotor. Yang bersih adalah dia. Ini berbahaya. Yang ketiga, melupakan nikmat pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilan itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ini persis yang dialami oleh Raja Qarun, ya. Kemudian siapa itu? Banyak lagi ya, barang lagi. Salah satu yang bisa kita ambil itu adalah Qarun. Ketika dia diminta sebagian rezekinya untuk orang-orang fakir miskin, dia mengatakan bahwa usahanya adalah hasil dari jerih payahnya. Ini yang berbahaya. Sekalipun jerih payah itu seperti apa, kalau Allah nggak ngasih tentu tidak dapat kita karunia Allah. Maka harus ingat, ya harus ingat, segala karunia, segala nikmat itu sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, takut kepada azab Allah dan murka Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapatkan kemuliaan di dunia. Ini yang keempat, ini yang paling berbahaya, ya. Karena sudah, ya mungkin kaitannya dengan yang nomor 2 tadi. Karena merasa dirinya sudah suci, sudah sempurna ibadahnya, kemudian dia merasa yakin bahwa kedudukannya sudah mulia dan sudah dipastikan masuk surga. Ini yang berbahaya. Karena sesungguhnya surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang ahli maksiat masuk surga, itu hak Allah, ya. Atau mungkin orang yang banyak beribadah kepada Allah kemudian Allah masukkan dia dalam neraka, itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menggugurkan pahala. Jadi orang yang berbuat baik karena merasa dirinya memiliki kelebihan, itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, dan ketika ditanya nanti di akhirat tentu pahala kamu adalah pujian dari manusia. Yang keenam, ini yang paling berbahaya, sifat egois, enggan bermusyawarah dan enggan berdiskusi karena menganggap dirinya adalah yang paling tahu, yang paling hebat, ya. Jadi nggak perlu diskusi, nggak perlu. Yang perlu adalah kamu nurut saya, kamu ikut saya. Kalau nggak ikut saya, ya udah nggak ikut saya. Kemudian yang ketujuh adalah hilangnya rasa saling menghormati. Karena merasa dirinya mulia, ya, dia butuhnya dihormati, tapi menghormati orang lain tidak bisa. Itu berbahaya juga. Karena padahal di Al-Quran kan udah jelas, ya. Wa dakhuitum bidahiyatin aurudduha. Ketika kamu dihormati orang lain, maka kembalikan penghormatan itu kepada orang lain, bahkan mungkin lebih baik. Yang kedelapan, ini paling berbahaya juga, enggan menerima nasihat dari orang lain karena merasa menganggap diri orang lain adalah bodoh. Jadi ini biasanya orang-orang yang memiliki karunia kecerdasan berpikir, kecerdasan otak, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang yang tidak bisa, lebih rendah dari kita, maka ketika orang-orang yang di bawah yang dia lemah, tidak perlu memberikan nasihat apapun atau saran apapun atau ide apapun karena dia yakin idenya nggak akan pernah baik.
Anak sekalian, cara menghindari perbuatan ujub yang pertama adalah selalu mengingat akan hakikat diri, nyawa yang ada dalam tubuh kita semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyadari diri bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia akhirat. Dunia ada tempat menanam amal soleh. Jadi jauhi sifat ujub. Sebaiknya beramal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita nanti untuk kehidupan di akhirat yang bahagia. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu adalah pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil dari usahanya. Memang betul ya, memang betul bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tentu hal yang paling dilakukan adalah usaha. Tetapi yang ingat juga semua itu tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah selalu mengingat kematian, karena sehebat apapun, setampan apapun, secantik apapun, ketika dia sudah mati maka hilang ketampanannya, hilang kecantikannya, hilang kehebatannya. Yang kelima, berdoa agar kita terjauhkan dari sifat ujub. Kemudian yang keenam, berusaha untuk bekerja sama dan hidup saling menghargai. Itu adalah perasaan yang harus kita bangun, yang harus kita jalankan, bahwa saling menghargai, mau bekerja sama dengan orang lain adalah untuk menghindari penyakit hati yang bernama ujub. Anak sekalian, itu saja sekilas mengenai ujub. Semoga bermanfaat ya. Untuk kali ini untuk materi yang kedua bab ujub ini saya tidak akan memberikan tugas apapun, hanya saya minta kalian untuk betul-betul mempelajari sifat ujub ini. Kemudian nanti materi yang berbentuk PowerPoint akan saya share. Kalian baca ya, kalian pahami. Syukur-syukur agar kalian segera melaksanakan itu. Jauhi sifat ujub agar kita selamat dunia akhirat. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesarnya. Kita bertemu di pertemuan yang ketiga. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.